Beyond Time, bab 666-667. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekuatan seorang dewa tak terukur. Perjalanan bersama rubah tanah liat ini memungkinkan Su King untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang para dewa juga semakin mendalam. Tidak ada kebaikan atau kejahatan dalam diri dewa. Semuanya bergantung pada preferensi. Su King bergumam dan dengan hati-hati mengingat para dewa yang pernah ia temui dalam hidupnya, semuanya sesuai dengan pola ini tanpa terkecuali. Sebagai contoh, pertanyaan-pertanyaan yang sedang saya renungkan saat ini ibarat semut yang merenungkan tindakan saya. Pikiran dan tindakan mereka sulit dipahami. Hanya ketika keilahian mengendalikan sifat kebinatangan dan sifat manusia lenyap, barulah aku dapat memiliki pola pikir yang serupa dengan mereka. Su King terbang menuju gurun. Mengingat pengalamannya kali ini, dia tanpa sadar menoleh dan memandang ngarai di kejauhan. Ras surga mistik bulan api. Su King tetap diam sambil terus melaju kencang. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Badai pasir menyapu di depan Su King. Angin kelabu menghalangi semua orang luar untuk masuk, tetapi ini tidak memengaruhi para kultivator gurun. Su King tidak yakin apakah itu ilusi, tetapi ketika dia memasuki badai pasir kali ini, dia merasa badai ini tampak lebih berbeda dari sebelumnya. Badai ini terbentuk dari rambut dewa api bulan tertinggi, dan aku telah melihatnya sebelumnya. Su King termenung. Setelah sekian lama, ia berhenti dan mencoba memastikan apakah dugaannya benar. Ia melambaikan tangannya dengan lembut, menyebarkan. Badai terus bergemuruh. Su King diam-diam menarik telapak tangannya dan terus maju. Namun, tak lama setelah ia bergerak maju, badai di sekitarnya tiba-tiba berguncang dan menyebar di depannya, memperlihatkan celah besar seperti ngarai. Badai di kedua sisi celah itu bagaikan dinding yang menghubungkan langit dan bumi. Hanya celah selebar 1000 kaki ini yang kosong. Mata Su King berbinar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah badai dan melesat pergi. Tidak lama kemudian, pegunungan Bitter Life pun terlihat. Melihat deretan pegunungan dan kota di tanah yang sudah dikenalnya, hati Su King menjadi tenang. Dengan gerakan cepat, ia menghilang dari udara. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di ruang belakang apotek. Saat ia keluar, Linger, yang sedang asyik menghitung, dengan cepat mengangkat kepalanya. Saudara Su King, Linger sangat cepat. Dia melemparkan buku catatan kesayangannya ke samping dan langsung menuju ke Su King. Wajah kecilnya dipenuhi kegembiraan dan tidak terlihat ada keanehan saat dia memeluk Su King. Kakak Su King, kau pergi kemana? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku sangat khawatir. Linger berkata sambil membenamkan kepalanya di pelukan Su King, tetapi dia beberapa kali mengendus tanpa disadari, seolah-olah sedang menyelidiki. Ningyan dan Wu Jianwu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, tampak seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Peri Neter mendengus dingin sambil merebus air. Laki-laki, hehe. Su King menatap pewaris yang sedang minum teh. Sang ahli waris bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su King menyadari bahwa pewaris itu pasti telah memberitahu Linger tentang kepergiannya mencari rubah tanah liat. Namun, Su King tidak keberatan. Dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Linger. Aku pergi mencari patung tanah liat yang kita lihat di jam pelajaran lalu untuk mengurus masalah kakak tertua. Ini juga untukmu. Su King berbicara dengan suara pelan. Linger secara naluriah mengambilnya dengan ekspresi bingung. Setelah membukanya, matanya tiba-tiba berbinar. Pil tulang roh kuno. Su King tersenyum dan mengusap kepala Linger. Cepatlah berlatih. Barang ini sangat membantu latihanmu. Terima kasih, kakak Su King. Kakak Su King benar-benar baik. Linger sangat gembira. Dia menganggap kakak Su King adalah yang terbaik baginya. Ternyata kali ini dia rela membantunya mendapatkan harta karun ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bersalah atas kecurigaannya sebelumnya dan segera angkat bicara. Saudara Su King, sudah lama sekali aku tidak menunjukkan kemampuan memasakku. Hari ini aku akan memasak beberapa hidangan untukmu. Su King awalnya ingin menolak, tetapi setelah melihat pewaris itu, dia tersenyum dan mengangguk.
Ling'er bahkan lebih bahagia. Dia meminum pil tulang itu dan berlari ke dapur, bersiap untuk memasak. Su Qing duduk di depan pewaris dan berbicara dengan lembut. "Senior, apakah dia adalah dewa tertinggi bintang api dari ras langit mistik bulan api?" Sang pewaris mengangguk sedikit dan meletakkan cangkir tehnya. "Tujuannya, ini sama seperti High God Flame Moon. Terlebih lagi, sekarang ada pintu tanah liat di platform pembunuh dewa," kata Su Qing dengan tenang. Mata pewaris itu menyipit. Setelah berpikir sejenak, senyum muncul di wajahnya. "Menarik, di wilayah pemujaan bulan ini, tak terhitung banyaknya benang tersembunyi yang dinyalakan satu persatu. Nak, kakakmu bukan orang biasa, tetapi kau bahkan lebih luar biasa. Semua ini diatur oleh tuanku." Su Qing menggelengkan kepalanya, sedikit rasa nostalgia terlihat di ekspresinya. Sang pewaris ragu-ragu. Awalnya, berdasarkan informasi yang dia ketahui, dia tidak pernah mempercayai klaim Su Qing tentang gurunya. Namun, di satu sisi, pemahaman Su Qing beresonansi dengannya, karena ia memiliki pengalaman yang sama dengan guru pihak lain. Ketika dia mempertimbangkan perbuatan kedua murid pihak lain, hal itu membuatnya mempertimbangkan kembali. Semua ini membuatnya kesulitan untuk mendefinisikan siapa guru Su Qing, dan ia pun mulai memiliki lebih banyak spekulasi tentangnya. Pada saat yang sama, suara tumisan terdengar dari dapur, dan aroma harumnya menyebar di udara. Hidung Ningyan berkedut, dan matanya berbinar. Wu Jianwu, yang berada di pintu, juga menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mendesis dan berderak, aliran air setinggi 3 kaki, siapa yang meminta hidangan lezat dari 8 harta karun. Bahkan sang pewaris pun melirik ke dapur dan mengangguk sedikit. "Gadis kecil ini, aku tidak menyangka dia memiliki keahlian memasak seperti itu. Ngomong-ngomong, aku akan pergi dalam beberapa hari. Kali ini kau kembali tepat waktu. Dan, berikan aku token giok kendali itu." Ketika Su Qing mendengar ini, dia mengangguk dan menyerahkan token giok yang mengendalikan anak-anak ayam kecil itu kepada ahli waris. Sang ahli waris mengambilnya dan membersihkannya sebelum mengembalikannya kepada Su Qing. Selain mengendalikan anak ayam kecil di halaman belakang, token giok ini sekarang memiliki batasan pada Mogui dan Nether Fairy. Gunakan dengan bijak. Wajah peri Nether menjadi gelap, tetapi dia tetap diam. Su Qing mengambil token giok itu dan menyimpannya dengan rapi. Dia tahu bahwa ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh ahli waris karena dia khawatir tentang keselamatan tabib selama periode waktu ini. Dengan slip giok ini, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa apoteker akan baik-baik saja selama ketidakhadiran ahli waris dan para tetua lainnya. "Senior, apakah perjalanan ini ada hubungannya dengan kakek ke-9? Su Qing berpikir sejenak lalu bertanya. Sang ahli waris mengangguk. Kesempatan untuk membantunya membuka segel itu hampir tiba. "Kamu tidak perlu ikut serta kali ini. Kita bisa menyelesaikannya sendiri." Saat mereka berbicara, Ling'er membawa 2 piring dari dapur dan berjalan keluar dengan gembira. Setelah meletakkannya di atas meja, dia bergegas masuk ke dapur. Dia bolak-balik beberapa kali, hingga akhirnya membawa total 8 piring. Kemampuan memasak Ling'er jelas telah meningkat. Kedelapan hidangan ini tampak dan berbau harum. Bahkan Su Qing pun sedikit terkejut. "Kakek pewaris, kakak Su Qing, saudari peri Nether, mari cicipi." Setelah menata hidangan, Ling'er berdiri dengan penuh harap di samping, mengundang semua orang. Ningyan dan Wu Jianwu datang tanpa diundang dan duduk di samping. Nether Fairy juga meletakkan pekerjaannya dan melihat hidangan sebelum mengangguk sambil tersenyum. Sang pewaris juga dipenuhi rasa ingin tahu. Ia mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya perlahan menyipit. Setelah itu, ia melirik Su Qing dalam-dalam dan mengangguk. Tidak buruk. Nether Fairy, Ningyan, dan yang lainnya juga dengan cepat mengambil makanan itu. Setelah masing-masing menggigit, mata Wu Jianwu membelalak. Wajah Ningyan memerah dan Nether Fairy terdiam. Mereka semua menatap Su Qing. Sementara Ling'er merasa sedikit gugup, Su Qing mengambil beberapa suapan dengan ekspresi tenang dan berbicara. "Makan lebih banyak jika rasanya enak." Ningyan menelan makanan itu dengan susah payah dan memaksakan senyum. "Lezat." Wu Jianwu secara naluriah ingin menolak. Namun, setelah melihat Su Qing dan kemudian pewaris tahta, dia tetap mengambil beberapa makanan lagi. Adapun peri Nether, dia makan dalam diam. Begitu saja, makan malam itu dengan cepat dihabiskan oleh semua orang.
Hal ini membuat Linger merasa sangat puas. Dia merasa bahwa kemampuan memasaknya telah meningkat pesat dan bakatnya dalam memasak jelas melampaui bakat kultivasinya. Saya bisa membuka restoran di masa depan. Imajinasi Linger melayang tak terkendali. Waktu berlalu dan 3 hari pun tiba. Sang pewaris telah pergi. Sehari sebelum kepergiannya, Tian Nanzi dari Aula Pemberontak Bulan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Perang di dunia luar telah mencapai puncaknya. Banyak pasukan dari Balai Pemberontak Bulan terpaksa mundur. Di antara mereka, pasukan Master Balai kedua berada dalam situasi genting dan menderita banyak korban. Oleh karena itu, sebagai kepala Aula keempat, Tian Nanzi berencana untuk mendatangkan orang-orang untuk memperkuat kepala Aula kedua. Meskipun relatif aman di pegunungan kehidupan pahit, Tian Nanzi tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan penderitaan dunia luar. Aku adalah ketua Aula keempat dari Aula Pemberontak Bulan. Aku memiliki keyakinan dan tanggung jawab untuk melawan Bulan Merah dan melindungi rumahku. Aku tidak bisa dan tidak mau menghindari masalah ini. Seseorang harus maju ke depan, aku hanyalah tumpukan tulang tua. Mengapa aku harus menghargai hidupku saat ini? Jika aku tak bisa kembali, jiwaku yang hancur akan bersama Balai Pemberontak Bulan. Ketika Tian Nanzi mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya dipenuhi tekad. Wajahnya yang keriput juga menunjukkan ketenangan dalam menghadapi kematian. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Su Qing menatap punggung pria yang pergi itu. Samar-samar, sosok master istana tua dari istana pemegang pedang muncul kembali dalam benaknya. Mereka semua tipe orang yang sama. Bulan merah bahkan lebih dekat. Warna langit menjadi lebih pekat, menyelimuti seluruh wilayah pemujaan bulan dengan rona merah darah. Terutama di dekat tepian sungai Yin pengorbanan, intensitasnya bahkan lebih terasa. Melihat sekeliling, sungai yang sudah berwarna merah darah, kini telah mencapai puncak warna merah tua, dengan aroma darah dan pembusukan yang kuat dan menyengat memenuhi udara. Selama periode waktu ini, perahu dan kapal dari wilayah lain jarang muncul. Lagi pula, para kultivator yang datang untuk berdagang memahami bahwa tempat pemujaan roh bulan akan segera dipanen oleh dewa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, pada saat ini, di sungai panjang dengan ombak yang bergelombang ini, sebuah perahu reyot perlahan muncul di kejauhan. Arah datangnya adalah wilayah luas ras ombak suci. Tidak lama kemudian, perahu itu menjadi lebih jelas, memperlihatkan banyak perbaikan seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Perahu itu melaju menuju tepi sungai, menerobos permukaan sungai di sepanjang jalan. Meskipun bergoyang-goyang, akhirnya perahu itu sampai di tepi sungai. Sesosok tubuh bergegas keluar dari perahu. Begitu dia menginjakkan kaki di tepian sungai yang berwarna merah darah, perahu itu tak mampu lagi menahan beban dan ambruk, tenggelam ke dalam sungai. Sosok itu menoleh dan menghela napas. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya dengan keras. Dasar bocah nakal! Membawa Lingerku pergi begitu lama dan tidak kembali, ternyata kau berada di tempat terkutuk ini. Lingerku pasti kelaparan dan kurang tidur, menghadapi kesulitan setiap hari, mengikutimu dengan ketakutan, selalu dalam bahaya maut. Dia bahkan mungkin sedang dikejar seseorang sekarang, tanpa ada yang melindunginya. Sekali lihat saja, aku langsung tahu bahwa Su yang berambut berminyak dan berwajah berbedak itu tidak bisa diandalkan. Dasar nakal, tunggu saja. Aku akan menemukanmu. Cahaya merah dari langit jatuh pada sosok ini, memperlihatkan aura lika-liku hidupnya. Orang ini tak lain adalah lelaki tua dari penginapan itu. Setelah selesai mengeluh, wajahnya tampak lelah. Dia menatap langit di kejauhan dan menghela napas. Di mana saya akan mencari di domain yang begitu luas? Di tepi sungai Yin pengorbanan, lelaki tua dari penginapan, yang telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil dari Kabupaten Fenghai, mengeluh tentang kesulitan perjalanan dan kehidupan Linger yang sulit, yang tidak bisa makan dengan baik dan tidak bisa tidur nyenyak. Saat ini, orang yang dimaksud, Linger, sedang duduk bersila dengan gembira di ruang belakang apotek. Kehidupan tanpa beban akhir-akhir ini, persetujuan manis dari kakek-kakek dan nenek-nenek tua, dan hubungannya dengan Su Qing membuatnya merasa seperti seorang putri kecil. Wajahnya bahkan menjadi sedikit lebih bulat. Dia agak gemuk, dan itu membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Saat ini, dia sedang memegang pil tulang yang diberikan Su Qing padanya. Karena pil tulang ini disimpan oleh rubah tanah liat, wajar jika pil ini luar biasa.
Pasti pil ini dimurnikan oleh seorang ahli maha kuasa dari ras roh kuno. Mungkin hal itu tidak terlalu berarti bagi ras lain, tetapi bagi ras roh kuno, itu adalah harta karun tertinggi. Hal ini terutama berlaku untuk Ling'er. Ia mendapat berkah keberuntungan dari ras roh kuno, sehingga ia tidak perlu khawatir garis keturunannya akan terkutuk untuk saat ini. Oleh karena itu, tidak ada batasan tambahan saat menyerap kekuatan pil tulang ini. Batas kemampuannya sendiri adalah batas penyerapannya. Terlebih lagi, dengan Su Qing yang berjaga di sisi lapangan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Tak lama kemudian, saat Ling'er mengalirkan basis kultivasinya, pil tulang itu perlahan meleleh dan berubah menjadi gumpalan kabut perak yang menyembur ke mulut dan hidungnya serta menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, fluktuasi basis kultivasinya tiba-tiba meningkat. Ketika pertama kali tiba di wilayah pemujaan bulan bersama Su Qing, kultivasinya berada di alam pembangunan fondasi. Namun, kultivasinya tidak stabil. Setelah mengalami serangkaian peristiwa, kultivasinya pun menjadi stabil. Metode kultivasi ras roh kuno berbeda dari ras lain. Mereka tampaknya tidak perlu mengalami proses membuka lubang sihir dan api kehidupan mereka. Dengan pil tulang yang menyehatkannya, aura di tubuh Ling'er mendekati alam inti emas. Su Qing juga merasa bahwa pemandangan ini aneh. Ini mirip dengan pil pembatas racun, metode kultivasi zaman kuno berbeda dengan sekarang. Su Qing bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pil penangkal racun dari kotak permohonan menyatu ke dalam tubuhnya, penampilannya menjadi seperti ini. Namun, karena Su Qing dan pil penangkal racun bukan berasal dari sumber yang sama, ia memilih untuk menggabungkannya ke Istana Surgawi sebagai metode tidak langsung, berfungsi sebagai teknik pengendalian awal. Namun, hal itu berbeda bagi Ling'er. Saat kabut perak itu menyerbu Ling'er, pil tulang itu menghilang dari tangannya. Ketika muncul kembali, pil itu berada di dalam tubuhnya seolah-olah telah menjadi inti bagian dalam. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunannya meledak. Saat ki dan darahnya melonjak, samar-samar terlihat sesosok dewi perang berbaju zirah muncul di belakangnya. Wanita ini tinggi dan cantik. Niat membunuhnya sangat jelas terlihat. Dia memegang tombak dan orang bisa melihat naga dan ular bergerak di sekitarnya, meraung ke langit. Inilah wujud asli dari ras roh kuno. Ras ini terlahir sebagai ular dan mengambil wujud manusia ketika mereka dewasa. Setelah garis keturunan mereka matang, mereka akan memiliki naga surgawi sebagai pendamping. Naga dan ular melindungi mereka dan tubuh tempur mereka sangat menakjubkan. Raksasa, kilatan aneh muncul di mata Su Qing. Dia menyadari bahwa metode kultivasi Ling'er mirip dengan beberapa binatang buas, yang berfokus pada pemurnian inti batinnya sendiri dengan memanfaatkan garis keturunannya. Terobosan ini sangat berarti bagi Ling'er, dan butuh waktu baginya untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Ling'er, yang sedang fokus berlatih, berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di lengan Su Qing, menjadi sebuah tanda. Melalui tanda itu, Su Qing dapat dengan jelas merasakan kondisi Ling'er. Setelah merasakan bahwa semuanya berjalan lancar untuknya, Su Qing memeriksa jiwa-jiwa barunya. Selain bulan ungu, aku harus meningkatkan jiwa-jiwa yang baru lahir lainnya ke tingkat yang mampu menarik kesengsaraan kelima sesegera mungkin. Setelah mengalami cobaan hidup kelima, aku akan berada di alam jiwa yang baru lahir yang sempurna. Selain itu, aku juga harus mengirimkan ginjal itu kepada kakak sulungku. Saat memikirkan hal itu, Su Qing mengeluarkan cermin dan melangkah ke aula tertinggi Balai Pemberontak Bulan, menyatu dengan patung tersebut. Begitu dia membuka matanya, dia mendengar kaptennya memanggil. "Qing kecil, aku bisa merasakan ginjalku. Itu ada padamu, kan? Adikku, kau pasti telah membayar harga yang sangat menyakitkan untukku. Kakakku yang tertua tidak akan melupakan ini." Di gerbang itu, totem kecil sang kapten muncul, memperlihatkan wajah yang bersemangat. Su Qing meliriknya. Dengan lambaian tangannya, sebuah ginjal emas terbang keluar dan langsung menuju totem tersebut. Ginjal itu langsung menyatu dengannya. Tak lama kemudian, suara kapten yang menenangkan terdengar dari totem itu. "Aku akhirnya menjadi pria seutuhnya lagi. Adikku, semua persiapan kita sudah selesai. Kita tinggal mendorong pintu ini hingga terbuka. Jangan khawatir, kau dan aku akan bekerja sama dari dalam dan luar. Terlebih lagi, dengan darah putra ilahi itu, kita akan mampu menerobosnya segera."
Sang kapten tampak sangat gembira. Jelas sekali, kembalinya ginjal tersebut telah meningkatkan kepercayaan dirinya secara signifikan. Ngomong-ngomong, adik junior, apakah kau punya petunjuk tentang identitas rubah tanah liat itu? Su King mengangguk. Dia adalah dewa tertinggi api bintang. Mata sang kapten menyipit. Su King menceritakan semuanya kepada kapten, termasuk tempat yang akhirnya dia kunjungi bersama rubah tanah liat dan pintu tanah liat tambahan di sana. Sang kapten termenung dalam-dalam. Jadi, orang ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi adik junior, menurut deskripsimu, dewa tinggi yang genit ini pasti memiliki niat jahat. Sang kapten menjilat bibirnya dan berbicara dengan suara rendah. Adikku, kau sudah cukup berbuat untuk kakak tertua. Aku tak tahan melihatmu terus seperti ini. Bagaimana kalau begini, kau kenalkan aku pada Dewa Agung yang memesona ini. Aku akan menanggung akibatnya. Nada bicara sang kapten terdengar serius, seolah-olah dia rela mengorbankan apapun untuk adik laki-lakinya. Apakah Dewa Api Bintang tidak menyukai esensi yang? Biar aku yang melakukannya. Sebagai kakak tertua, terlepas dari apakah itu karena persahabatan atau moralitas, aku memiliki tanggung jawab. Aku akan membayar harganya. Aku akan memberikan esensi yangku kepada dewa tertinggi ini. Nada suara sang kapten dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan ekspresinya dipenuhi tekad. Terima kasih, kakak tertua. Aku sudah mengenalkanmu padanya. Dia pikir kau jelek. Su King tak berdaya. Ini sebenarnya salah satu ide orisinalnya. Kapten itu terkejut dan menatap Su King dengan ragu-ragu. Dia tidak bisa memastikan apakah kata-kata Su King merupakan bantahan setelah mendengar niatnya atau apakah itu memang kebenaran yang sebenarnya. Namun, apapun yang terjadi, meskipun ada dewa tambahan yang menyebabkan adanya lebih banyak variabel di masa depan, hal itu tetap meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Karena itu, kapten kapal terbatuk dan tidak melanjutkan topik sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, selain kultivasi harian Su King, dia juga mengirimkan darah putra dewa dan dengan perlawanan kapten dari dalam, gemuruh gerbang aula tertinggi menjadi semakin keras. Totem Dewi Merah di atasnya juga mulai terbakar dan menjadi buram dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika ini terus berlanjut, hari ketika hal itu benar-benar terjadi jelas tidak akan lama lagi. Para kultivator aula pemberontak bulan sudah terbiasa dengan getaran harian di aula tertinggi dan tidak ingin terlalu memperhatikannya. Selama periode waktu ini, ketika bintang bulan merah semakin mendekat dan kuil bulan merah memperketat jaring pengaman, seluruh pasukan pemberontak pemujaan bulan berada dalam bahaya. Lebih dari 10 hari kemudian, terjadi perubahan drastis. Ketua aula kedua dari aula pemberontak bulan telah gugur dalam pertempuran. Kematiannya tak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi balai pemberontak bulan. Darah mengalir seperti sungai dalam pertempuran itu dan banyak orang tewas. Meskipun menyebabkan kesedihan yang tak berujung, hal itu juga membuat hati teguh orang-orang goyah. Ketua aula keempat, Tian Nanzi, yang telah pergi untuk memperkuat mereka, juga terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Dia hanya bisa mundur dengan sisa pasukan dari kedua belah pihak. Sebelum para penghuni aula pemberontak bulan dapat pulih dari perubahan drastis ini, sebuah peristiwa yang bahkan lebih besar daripada kematian wakil ketua aula mengguncang seluruh aula pemberontak bulan. Ketua aula pertama dan ketua aula kelima memilih untuk mengkhianati aula pemberontak bulan dan bergabung dengan bulan merah, menjadi kultivator bulan merah. Untuk membuktikan kesetiaan mereka menggunakan wewenang mereka untuk menyegel pintu masuk ke aula pemberontak bulan, mencegah semua kultivator pemberontak bulan untuk masuk. Masalah ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Harus diketahui bahwa memasuki aula pemberontak bulan adalah rintangan terakhir bagi para kultivator pemberontak bulan. Sekarang mereka tidak bisa lagi menggunakan aula pemberontak bulan untuk bersembunyi, itu sama saja dengan memutus jalan keluar mereka. Meskipun mereka masih memiliki kepala aula ketiga dan keempat, dengan satu masih bertahan dan yang lainnya masih hidup setelah dikalahkan dan dikejar, otoritas kepala aula pertama adalah yang terbesar di antara mereka. Karena itu, mereka tidak dapat menghilangkan segel di aula pemberontak bulan dalam waktu singkat. Yang terpenting, setelah kejadian ini, para kultivator dari aula pemberontak bulan juga mengalami krisis kepercayaan yang serius. Harus diungkapkan bahwa pengkhianatan kedua wakil kepala aula,
Terlepas dari apakah itu persiapan awal Red Moon atau keinginan mereka untuk hidup, menyebabkan aula pemberontak bulan runtuh pada saat ini juga. Dan akar penyebab semua ini dapat ditelusuri kembali pada kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, aula tertinggi dari Moon Rebel Hall tidak pernah dibuka, tidak ada seorang pemimpin aula sejati, dan dengan demikian kelompok tersebut tanpa pemimpin, tidak terorganisir, dan terpencar. Situasi telah mencapai titik paling putus asa. Hal yang sama terjadi pada kekacauan di wilayah pemujaan bulan. Bintang bulan merah di cakrawala yang jauh juga menutupi separuh langit. Tidak ada yang tahu di mana harapan itu berada atau apakah harapan itu akan muncul. Semuanya memasuki hitungan mundur. Pada saat ini, satu-satunya negeri yang penuh kedamaian, yaitu padang pasir, bagaikan lentera terakhir di malam hari. Pada saat itu, di luar lentera, ketua aula keempat yang terluka parah, bersama dengan para pengikutnya yang tersisa dan sisa-sisa kelompok ketua aula kedua, diam-diam mendekat. Mereka tidak punya tempat tujuan. Gurun adalah satu-satunya tujuan yang tersisa bagi mereka. Sebagian besar dari ratusan ribu kultivator ini tampak bingung, ekspresi mereka muram. Kematian telah menjadi sesuatu yang tidak lagi mereka pedulikan. Rasa kebas perlahan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kelelahan menjadi beban yang tak tertahankan dalam hidup mereka yang tidak dapat mereka hilangkan sedikit pun. Namun, di antara para kultivator ini, ada sekelompok orang yang sama sekali berbeda dari kultivator lainnya dalam hal mentalitas. Tidak ada kebingungan atau kesedihan pada diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan semangat dan ketekunan. Seolah-olah kelelahan bukanlah beban bagi mereka karena harapan telah menyala di hati mereka, berubah menjadi nyala api yang berkobar hebat. Ada sekitar ribuan orang seperti itu. Mereka tampaknya telah membentuk faksi mereka sendiri dan berkumpul bersama, dengan kultivator yang kuat dan lemah di antara mereka. Mereka sangat bersatu. Yang paling mencolok adalah pakaian mereka. Meskipun warna dan gayanya berbeda, ada satu kesamaan di antara mereka. Karakter, Jiu, disulam di dada. Di bagian belakang, terdapat karakter, dan, yang disulam. Kelompok orang ini tak lain adalah para pengikut Master Pil 9 yang misterius dan legendaris di Moon Rebel Hall. Mereka dipimpin oleh seorang wanita. Tingkat kultivasi wanita ini berada di alam penyimpanan roh. Meskipun ia mengenakan jubah panjang, jubah itu tidak dapat menyembunyikan sosok tubuhnya. Penampilannya, meskipun tidak memukau, tetap membuatnya layak disebut sebagai wanita cantik. Dia bukanlah yang terkuat di antara kerumunan itu, tetapi kelompok pengikut Master Pil 9 ini secara spontan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Jelas, wanita ini memiliki status yang sangat tinggi di antara para pengikut tersebut. Semuanya, bertahanlah sedikit lebih lama. Kita akan segera sampai di gurun pasir hijau. Menurut suara Dao yang kudengarkan selama 2 bulan, aku dapat merasakan kedalaman guru. Guru menggunakan pasir hijau sebagai tungku dan matahari serta bulan sebagai api. Beliau menggunakan hukum langit dan bumi sebagai bahan obat dan memadatkan angin putih untuk memurnikan pil. Adapun angin putih, angin itu hanya ada di gurun pasir hijau ini. Jadi, guru pasti berada di gurun ini. Suara wanita itu penuh semangat saat dia berbicara dengan lantang kepada orang-orang di sekitarnya.